Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon yang besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutannya. Nih anak-anak ya. Urutannya yang pertama, ambil selembar kertas koran. Kedua, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. 3. Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. 4. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. 5. Bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. 6. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nih anak-anak ya, nanti anak-anak dapat berlatih membuat topi yang sederhana dari kertas bekas ya anak-anak ya. Nah, ini adalah gambar topi setelah dipakai ya anak-anak ya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Banyak
banyaknya kelurahan ada 10. Banyaknya bibit ini belum diketahui ya anak-anak ya. Jatah untuk satu kelurahan juga belum diketahui. Langkah penyelesaian. 1. Tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. 2. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Iya anak-anak ya. Banyak bibit dibagi banyak jatah pohon. Hasilnya adalah banyak kelurahan yang harus jawabannya 10. Berarti berapa atau titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 10. Gitu ya. Ini kita tuliskan 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Kemungkinan yang lainnya kita tuliskan 800 dibagi 80 sama dengan 10. Begitu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak dapat menuliskan kemungkinan-kemungkinan lainnya ya. Yang jawabannya banyak kelurahannya harus jawabannya 10 ya anak-anak ya. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Kewajiban 1. Siti wajib menjaga kesehatan. 2. Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. 3. Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat dan mencuci tangan. 4. Siti harus berterima kasih kepada dokter. Hak yang diperoleh Siti. 1. Siti berhak mendapat fasilitas tempat berobat. 2. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. 3. Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. 4. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Masalah yang pertama, Siti demam dan badannya panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga kesehatannya. Di kantor kelurahan, Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi.
Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ini ya anak-anak ya, kalimat yang menunjukkan saran. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ini ya anak-anak ya, untuk kalimat yang menunjukkan saran ya anak-anak ya. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Nah, ini anak-anak dapat menyampaikan sarannya ya. Kemudian ditulis di buku tugas. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Tentukan jumlah bibit yang dimiliki Pak Lurah. Tentukan banyak bibit yang diterima setiap RT. Berlatihlah dengan menulis 5 kemungkinan. Ini ya anak-anak ya, kita tuliskan kemungkinannya ya. Ini banyak bibit di kelurahan dibagi banyak bibit untuk RT yang sama dengan banyak RT yang ditugaskan. Untuk ini kan sudah diketahui jawabannya adalah 10 ya anak-anak ya. Berarti titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 10. Begitu ya anak-anak ya. Kita tuliskan kemungkinan yang pertama. 1000 dibagi 100 sama dengan 10. 950 dibagi 95 sama dengan 10. 600 dibagi 60 sama dengan 10. Kemungkinan selanjutnya 450 dibagi 45 sama dengan 10. Kemungkinan yang terakhir 100 dibagi 10 sama dengan 10. Gitu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak dapat berlatih menuliskan kemungkinan yang lainnya. Yang jawabannya adalah 10. Siti dan teman-temannya sangat senang mendapat bibit pohon angsana. Mereka akan menanam bibit itu pada hari Sabtu.
Mereka membuat topi untuk dikenakan pada saat menanam bibit pohon angsana. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Sebutkan urutan membuat topi. Ini ya anak-anak ya, tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Buatlah topi seperti yang pernah kamu buat. Buat topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran bekas atau karton manila. Sediakan juga gunting, lem untuk berkreasi. Hiasilah topimu sesuai kreasimu. Ini ya anak-anak ya, topi yang sudah dihias ya. Nanti anak-anak dapat mencoba membuat topi sesuai dengan kreasi anak-anak. Tugas: buatlah kreasi seni melipat dari bahan kertas bekas. Ya ini anak-anak ya, seperti tadi membuat topi, juga bisa membuat kapal, pesawat dan lain-lain ya anak-anak ya. Nanti tugasnya membuat kreasi seni melipat dari bahan kertas bekas. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.